Jenengan sering banyak bertanya ke sini. Maka kemarin saya matur dengan teman-teman yang ada di SDIT, ya ayolah kita ngobrol dengan teman-teman di sini. Supaya apa? Supaya sejatinya apa gitu. Jadi hari ini kami memfasilitasi untuk rekan-rekan bisa bertemu dengan yayasan dan SDIT. Ya. Intinya itu aja gitu. Ya, hari ini maka kami pertemukan supaya informasi itu jadi tidak saling bertanya. Ya, mudah-mudahan dengan nanti disampaikan informasi dari Yayasan Al-Madani kayak gitu, mudah-mudahan jadi jauh lebih jelas gitu ya. Jadi saya pikir relasi ya Pak ya, tadi saya nunggu agak siang dikit ya, perjalanan yang cukup jauh Ramadan ya. Jadi waktu bukan waktu kami ya hari ini ya. Dan ya saya mendampingi fasilitasi rekan-rekan dari SDIT dan sepenuhnya saya serahkan ke siapa ini? Yayasan ya? Oh, ya, yayasan untuk Pak Heru. Baik, terima kasih teman-teman dan juga teman-teman semuanya, teman-teman wartawan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita pada siang hari ini sehingga kita bisa melakukan sebuah klarifikasi dari peristiwa yang sudah kami viral kemarin. Salam dan salam semoga senantiasa berlimpah dan juga dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, menonton ini di antara bapak semua nih, bapak-bapak semua kadang menghubungi kami di rumah, di sekolah. Kami tidak ada karena memang selama ini terus ada kegiatan di luar kota yang cukup banyak menyita waktu dan tenaga kami, dan ini baru beberapa hari ini kami ada di rumah. Dan meskipun begitu memang kami tetap memantau berkaitan dengan perkembangan berita yang sedang viral. Karena itu izinkan kami akan melakukan siaran pers yang nanti ini akan menjadi sebuah informasi yang resmi yang memang dari kami di Yayasan Al-Madani. Sebelumnya kami perkenalkan, kami di Yayasan Al-Madani Banjarnegara ini membawahi PKIT Mutiara Hati, SDIT Mutiara Hati, dan SRTT Mutiara Hati serta Ponpes Mutiara Hati. Nah, sedangkan yang pada siang hari ini akan kami klarifikasikan berkaitan dengan saudara Novi Citra Indrianti sebagai guru SDIT Mutiara Hati. Ini kami sampaikan saja, Bapak-Bapak sekalian, berkenaan dengan peristiwa dan yang berkembang. Ulangi, berkenaan dengan peristiwa yang berkembang di masyarakat yang sedang viral terkait dengan status saudari Novi Citra Indrianti sebagai guru yang dengan ini kami Yayasan Al-Madani Banjarnegara yang membawahi unit SDIT Mutiara Hati memberikan informasi sekaligus klarifikasi kepada masyarakat luas sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saudari Novi Citra Indrianti merupakan guru kami sejak tanggal 2 November 2020. Yang kedua, selama ini yang bersangkutan tidak pernah memberikan informasi mengenai aktivitas pribadinya di luar jam sekolah, sehingga di luar jam sekolah, di luar pantauan kami. Kemudian yang ketiga, bahwa saudari Novi Indrianti mengakui ada sebagian perilakunya di luar jam sekolah yang tidak sesuai dengan kode etik yang ada di Yayasan Al-Madani Banjarnegara. Maka dari itu, pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2025 kami memberhentikan yang bersangkutan sebagai guru SDIT Mutiara Hati.
Kemudian yang kelima, keputusan tersebut belum bersifat final karena menunggu hasil klarifikasi dari Saudari Novi. Dan nanti hasil klarifikasi tersebut akan kami jadikan sebagai bahan pengambilan keputusan berikutnya. Demikian cara operasi ini kami buat agar semua pihak memahami duduk permasalahan yang terjadi. Banjarnegara 23 Februari 2025, Ketua Yayasan Ahmadiyah Banjarnegara Haji Mutakhir. Begitu Bapak sekalian, dan juga Bapak perlu kami tegaskan, kita belum klarifikasi dengan Saudara Novi. Ada kemungkinan Saudara Novi setelah klarifikasi nanti akan bisa kembali mengajar di SDT Mutiara Hati. Tentu saja dengan kaidah-kaidah atau kode etik yang disetujui oleh Saudara Novi, kemudian beliau siap untuk mengajar kembali di SDIT. Atau sangat mungkin atas kehendak beliau sendiri, ketika kita memberikan teguran seperti itu dan kemudian dia tidak siap untuk mengajar kembali di SDIT, adalah hak prerogatif Saudara Novi. Sehingga kami memberikan keluasan kepada beliau, apakah nanti dengan adanya temuan ada perilaku yang melanggar kode etik di yayasan kami yang siap untuk diperbaiki, atau sebaliknya ketika memang beliau tidak siap, ya kami sekali lagi kami serahkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan apakah pengunduran diri atau seperti apa dari yayasan Ahmadiyah. Jadi ingin kami tegaskan, keputusan ini belum bersifat final karena sampai sekarang kami belum bisa mendapatkan klarifikasi dari beliau. Dan bahkan barusan dari saudari Sufi tadi sudah telepon ke beliau, tapi ternyata juga tidak nyambung, dan harapannya nanti setelah ini bisa terjadi pertemuan antara kami dan Saudari Novi, dan kemudian akan melakukan sebuah proses klarifikasi berikutnya seperti apa. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disampaikan Bapak rekan-rekan media. Ada misi? Boleh. Oke, buat dulu ya. Satu lagi. Ini apa sana? Dari sana dulu. Mohon Mas Elis atau Pak Yati, mic-nya dibantu. Sudah. Wah, sebentar sekali. Ya, jadi kalau saya lihat tadi di akhir itu prinsipnya yayasan siap memberi kesempatan gitu ya. Kalau itu tadi belum final kan, itu ya belum final, memberi kesempatan Bu Novi mengabdi kembali di SDIT Mudah sepanjang yang bersangkutan bersedia, jadi gitu ya, atau bersedia untuk mengikuti yang ada. Gitu. Ngapunten, beliau agak jarang bertemu dengan jenengan, jadi mohon menyebutkan identitas, ya, nama dan media ya. Oke, perkenalkan saya Uzair dari .com. Yang saya tanyakan kaitannya dengan tadi alasannya kode etik itu kode etik seperti apa, kemudian apakah memang benar-benar ini kan sekarang kaitannya dengan lagu yang sedang viral itu, apakah memang berkaitan dengan itu atau bukan. Kemudian yang tadi disampaikan bahwa itu akan ada kesempatan untuk kembali lagi mengajar dengan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat-syarat tertentu adalah masih dibolehkan untuk bermain band dengan Sultan itu? Mohon izin satu-satu dulu ya. Atau mau dirangkum tiga nanti nggak lupa soalnya. Satu-satu dulu ya. Jadi nanti rekan-rekan kalau sudah ditanyakan mohon untuk tidak serempet-serempet lagi gitu ya. Terima kasih. Jadi perlu dipahami bahwa kami memiliki SOP dan kode etik yang berlaku di lingkungan yayasan kami. Dan SOP itu meliputi dari sisi-sisi profesionalisme dan juga dari sisi-sisi dirinya atau berkaitan dengan akhlak dan adab perilaku dari seluruh guru dan karyawan. Dan pengenaan SOP serta kode etik ini
tetapi di semua kalangan. Jadi ketika di sekolah ya guru adalah sosok yang baik, yang bermoral, yang berakhlak, yang siap menjadi contoh untuk murid dan karyawan yang lain. Termasuk di rumah pun begitu, juga di masyarakat seperti itu, di perguruan begitu. Jadi tetap memiliki komitmen yang sama baik sekolah maupun di luar sekolah. Dan kemudian pelanggaran Bu Novi ini sekali lagi tidak terkait dengan lagu yang sedang viral atau tidak terkait dengan band yang beliau ada di situ, tapi lebih terkait dengan bagaimana perilaku dari Bu Novi itu sendiri secara pribadi begitu. Mulai dari kalau ini kami ada data misalnya membuka aurat dan sebagainya yang menurut standar SOP kami itu tidak dibenarkan walaupun itu sudah di luar sekolah. Seperti itu barangkali. Oh ya, untuk bergabung lagi dengan sangat senang karena Bu Novi itu di SIT Mutiara Hati selama ini termasuk juga orang yang cukup baik dan sangat profesional. Bahkan ketika ada lomba-lomba berkaitan dengan art atau kesenian, kami meminta beliau untuk melatih anak-anak berkaitan dengan kesenian ya. Sehingga beberapa kali atas pembinaan beliau kita mendapatkan juara di beberapa event, baik itu seni musik maupun seni-seni yang lain. Karena memang kalau boleh saya katakan beliau multi talent. Maka sangat kami sayangkan ketika kemudian beliau melakukan perbuatan-perbuatan yang terindikasi melanggar SOP yang menurut kami kurang baik lah gitu. Ya. Masih boleh main band lagi. Main band lagi selama kaidah kayak SOP tidak dilanggar dipersilakan. Jadi kami tidak membatasi aktivitas dulu. Prinsip tidak melarang. Ya. Prinsip tidak melarang selama kode etiknya tidak dilanggar. Jadi kami tetap berprinsip atau berpatokan kepada kode etik yang sudah kami terapkan. Bukan bandnya, maaf ya. Bukan bandnya, bukan bergaul dengan siapa, tapi selama kode etik itu dipegang dengan benar, ya kita tidak mempermasalahkan itu. Berarti Bu Novi di sekolah juga ngajar musik. Di sekolah kalau membina. Ya. Jadi kalau misalnya ada, karena beliau guru kelas di kelas 4. Tapi kadang kan ada lomba-lomba nyanyi dan itu beliau yang membina. Oke, terima kasih. Saya Paula dari Selayus. Tadi sempat disinggung bahwa yang beredar sekarang adalah dipecat ya dalam tanda kutip. Tetapi tadi disampaikan diberhentikan. Apakah sebelum itu ada surat pemberitahuan sebelumnya atau ada klarifikasi awal? Kenapa baru dilakukan klarifikasi lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin kita tahu kalau soal tersebut kan memang tadi sudah disampaikan. Yang mau saya tanyakan satunya sudah disampaikan Presiden, bisa dijawab. Batas-batas norma-norma itu yang seperti apa itu kan bisa dikatakan kejadian itu kan muncul secara viral. Apakah klarifikasi berkaitan dengan itu atau memang sebelumnya sudah itu aja? Terima kasih. Ini berkaitan dengan batasan norma. Jadi di SOP kami di Yayasan itu ada atau di kode etik itu ada kualifikasi pelanggaran. Apakah itu dimasukkan dalam nanti masuk ke SP1 surat peringatan 1, 2 atau 3, atau ada juga pelanggaran yang sifatnya final yang nanti bisa diberhentikan. Walaupun sekali lagi karena pemberitaan ini masih menunggu klarifikasi, kalau misalnya klarifikasi maka bisa dilakukan perbaikan. Jadi nanti kalau misalnya untuk klarifikasi yang betul-betul beliau siap dan siap memperbaiki dan yang selanjutnya kita siap untuk bisa memperkerjakan beliau lagi. Kemudian berkaitan dengan apa tadi? Oh ya, kode etik yang dilanggar. Ini kami ada. Jadi kode etik beliau itu masuk dalam kategori
pelanggaran yang bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa melalui SP 123 seperti itu Pak. Mau tanya Pak, untuk saya Mas Gunawan dari Yayasan Nusantara terkait tadi dijelaskan tahun 2020 ya mengajar dari Mafia. Itu selama ini kenapa baru ditemukan pelanggaran kode etik Pak setelah ada lagu bayar-bayar itu viral? Seharusnya kode etik ini kan bisa ditelusuri sejak dulu Bu ya, dari kepala sekolah itu juga ya, tidak bisa yayasan, karena kepala sekolah yang mengerti tentang keadaan gurunya masing-masing. Dan juga di sini terkait dengan kode etik yang di luar jam ngajar Pak, apakah itu tidak masuk dalam dikriminalisasi seorang guru kalau harus melapor segala kegiatan ke sekolahan di saat dia tidak mengajar? Hanya itu Pak. Terima kasih. Oh ya, ini tadi sekalian menjawab yang sebelumnya. Jadi kita memberikan keputusan itu sebelum viral ya, karena kita mengeluarkan surat itu tanggal 6 Februari, jadi sebelum viral. Karena memang betul-betul pure murni bahwa ada temuan, ada SOP yang dilanggar. Kemudian berkaitan dengan di luar jam ngajar, ya sekali itu adalah otoritas kami di yayasan, karena kita kepengen bahwa seorang guru bukan hanya layak untuk menjadi sosok teladan di sekolah, tetapi juga di luar lingkungan sekolah pun harapannya seperti itu. Jadi ini sudah menjadi sebuah kebijakan di yayasan. Jangan sampai kemudian ini sering kami sampaikan, di sosok seorang guru di sekolah cukup baik, tapi ternyata di masyarakat kurang baik, dan ternyata nanti diketahui oleh wali murid atau diketahui oleh murid ternyata dia sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah ini yang tidak kita inginkan. Sehingga dan itu kami membuat sebuah aturan bagaimana bisa menjaga adab di manapun, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Begitu Pak. Kalau kemudian kode etik yang digunakan, mohon maaf tadi yang sampaikan di luar sekolah atau di luar sekolah? Itu di luar sekolah. Kalau misalnya di dalam sekolah memang bisa selalu kami awasi. Maka di dalam poin 2, kenapa kok baru sekarang kami ketahui, perlu Bapak ketahui bahwa di Yayasan Al-Madani itu ada 118 guru karyawan yang tentu saja kami tidak bisa memantau secara penuh aktivitas para guru karyawan di luar jam mengajar. Nah, kenapa baru sampai sekarang ada tindakan? Karena kami tidak tahu, ya tahu-tahu ada laporan yang menyampaikan bahwa beliau melakukan aktivitas yang melanggar kode etik yang sudah diterapkan di Yayasan Al-Madani. Satu lagi. Mulutnya gak cerdas. Izin Pak, saya Jati dari Suara Merdeka. Yang saya tanyakan selama beberapa waktu ini sebelum viral maupun setelah viral, apa ada intervensi dari pihak tertentu, misalnya dari orang tua murid atau dari pihak lain seperti itu atau tidak? Oh iya. Kalau dari orang tua murid, memang sebelumnya ada pertanyaan kenapa kok guru yang termasuk baik di sekolah kok kemudian kita keluarkan seperti itu. Memang awalnya seperti itu, tapi kemudian ketika sudah kita berikan penjelasan terhadap wali murid, malah mendapatkan dukungan dari wali murid, karena memang harapannya ya sosok guru itu ya sosok yang bisa ditiru menjadi teladan, bukan sekali lagi hanya di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi juga perlu kami sampaikan bahwa kode etik ini juga sering kami sampaikan secara umum kepada wali murid, sehingga harapannya wali murid juga tahu akan posisi kami dalam proses pembinaan kepada anak-anak atau anak didiknya, seperti itu. Setelah tahu bahwa ya ini tidak seperti ini, mungkin respon dari yayasan atau dari pihak sekolah kagetkah atau mungkin sudah tahu sebelumnya kalau memang dia adalah prioritas band-bandan? Ya, kita malah tidak menyangka kok bisa sampai viral, karena seperti ini Bapak sekalian, bahwa proses memberikan SP, kemudian memberikan
pemberhentian yang secara langsung itu bukan hanya sekali ini saja. Kami sering melakukan itu, gitu ya. Karena yayasan ini didirikan sejak tahun 2000 dan proses itu sering terjadi. Jadi kita tidak menyangka kalau ternyata dilalu momennya sama gitu, dilalu momennya bareng dengan ada singgungan dengan institusi yang lain. Momennya, kalau saya bilang viral, kenapa viral ini karena momentum saja. Padahal kami juga sering melakukan itu. Ketika memang ada guru yang sudah tidak siap dengan kode etik, ya kami memberhentikan. Atau misalnya masih bisa dilakukan pembinaan, ya kami memberikan SP1, 2 dan seterusnya. Jadi menurut kami ini hal yang biasa yang ada di dalam dinamika di yayasan kami. Gitu. Jadi menurut saya ini momentum saja yang itu di luar pengetahuan kami, karena bisa sampai viral. Seperti itu. Saya Pak. Pak, kalau di kalau di institusi lain kan ada pelanggaran itu ada pelanggaran berat, ringan, dan atau gimana. Kalau tadi saya mendengar kalau yayasan sudah mengambil langkah untuk tanda petik memperhatikan. Pertanyaan saya, apakah yayasan mengambil langkah itu menganggap bahwa Mbak Novi itu melakukan pelanggaran berat atau memang pelanggaran syariah? Ya, terus artinya kita butuh kejelasan itu pelanggaran berat atau tidak. Ya. Kalau syariat kita tidak berani masuk ke ranah itu ya. Di Islam, Pak. Iya betul. Kita cukup mencukupkan diri di pelanggaran kode etik gitu saja. Pelanggaran berat ya, pelanggaran berat kode etik. Tapi perlu kami tekankan juga bahwa ketika seorang guru karyawan atau pegawai di yayasan madani ketika memang sudah mendapatkan pemberhentian, masih ada ruang untuk klarifikasi kepada kami. Ketika memang klarifikasi itu bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian nanti ada proses perbaikan bagi personal tersebut, ya sudah dengan senang kita terima. Karena sekali lagi tadi kami sampaikan beliau sangat profesional di asisten terapi dalam proses belajar mengajarnya, gitu Pak. Jadi sekali lagi patokan kami adalah pada SOP dan kode etik yang ada di yayasan Al-Madani. Begitu, teman-teman ya. Saya pikir terkait tadi kan ada klarifikasi dari Mbak Novi selama ini belum, tapi dihubungi juga belum bisa. Ini ditunggu sampai kapan Pak? Yayasan untuk melakukan artinya yayasan ketika belum ada itu mau apa yang dilakukan. ya, terus mau menunggu sampai klarifikasi waktu berapa? Ya memang ini relatif ya. Biasanya kalau yang sudah ada yang kemudian ya sudah kita menerima dan kemudian pegawai yang bersangkutan mencari pekerjaan di tempat lain. Tapi ada juga yang kemudian setelah itu klarifikasi dan kemudian ada perbaikan. Ya kita tidak tahu apakah kemudian Mbak Novi ini bagian dari yang sudah menerima kemudian tidak mau klarifikasi dan dia mencari pekerjaan di tempat lain, kita juga tidak tahu. Kalau untuk batasan waktu, pada waktu tidak ada batas waktu yang dikali. Tapi biasanya kalau misalnya ada klarifikasi biasanya secepatnya. Kalau misalnya mau klarifikasi, tapi kalau misalnya tidak, dia siap menerima dengan keputusan kami, biasanya tidak melakukan klarifikasi dan dia mencari pekerjaan di luar SIT Muda Nabi. Seperti itu. Memang tidak ada batasan waktu yang ditentukan oleh kami. Pilih sekarang. Nanti, rekan-rekan, dan mudah-mudahan ini informasi